STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merdowati Kota Banda Aceh, inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Apa kabar sahabat pendengar kami dimanapun antum berada? Alhamdulillah, kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga antum semua dalam kebaikan. Berjumpa kembali dalam acara live podcast 96,1 FM, sebuah program obrolan ringan yang membahas tentang permasalahan kehidupan kita sehari-hari, tentunya bersama guru-guru kita untuk 1 jam ke depan insyaAllah. Dan kami ucapkan selamat bergabung juga untuk sahabat kami semua yang ada di Kota Langsa lewat jalur frekuensi Radio Alkans di 106,1 FM, dan tentunya sahabat pendengar kami yang ada di Kota Takengon melalui jalur frekuensi 91,4 FM Radio As-Sunnah. Dan tentunya bagi sahabat Syiar Tauhid Aceh maupun pemirsa STA TV dimanapun antum berada, buat antum semua yang hari ini kira-kira butuh motivasi atau pengen konsultasi atau juga pengen bertanya-tanya tentang tema yang akan kita bahas nantinya, tentunya antum bisa menghubungi kami di nomor 0852 77 32 3266. Untuk via WhatsApp juga boleh di nomor 0852 1414 2314 atau lewat platform sosial media kami di Instagram, Facebook, dan YouTube channel Syiar Tauhid Aceh. Sore ini di edisi 8 Sya'ban tahun 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 22 Maret tahun 2021, insya Allah kita akan mengambil satu tema, yaitu Ramadan dekat di hati. Nah, tentunya di sini kita akan ngobrol seru sekaligus tanya jawab bersama guru kita. Sudah hadir Al-Ustadz Haris Abu Naufal Hafidahullah. Langsung saja kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz ya, sehat ya. Alhamdulillah Ustadz sehat. Nah, ini Ustadz gak kerasa Ramadan tinggal 22 hari lagi Ustadz. Ada gak sih Ustadz terbesit kerinduan yang mendalam selama ingin menyambut bulan Ramadan nantinya? Dan kita pengen tanya juga nih sama Ustadz, sebelum nantinya kita melaksanakan ibadah puasa Ustadz di bulan Ramadan, apa ada bekal wajib yang kita ketahui Ustadz supaya mental dan iman serta fisik kita ini gak mudah down di saat puasa? Mungkin masukannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, di mana saja yang bisa mendengarkan radio, dan juga di Kota Takengon Radio Sunnah dan di Langsa Radio Alkans. Pada sore hari ini alhamdulillah kita kembali bisa menyapa para sahabat semuanya, tentunya dalam acara podcast kita mengenai kerinduan dengan bulan Ramadan. Baik. Kalau kita berbicara kerinduan bulan Ramadan, tentunya kita tidak berbicara tentang diri kita, tetapi kita berbicara kehidupan orang-orang yang telah mendahului kita, dari sahabat Rasulullah SAW dan juga Nabi SAW itu sendiri. Mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah, ya, agar dipanjangkan umur dan mereka bisa beribadah di bulan Ramadan. Subhanallah ya. Jadi kalau kita melihat diri-diri kita pada hari ini, ya, Ramadan sudah ada di ambang pintu. Ya, sebentar lagi kita akan menyelesaikan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kemudian kita akan masuk bulan Ramadan. Tetapi terkadang kita tidak mendapatkan diri kita persiapan yang matang untuk menyambut bulan tersebut. Jangankan kita berbicara, berdoa,
6 bulan sebelum datangnya Ramadan, ya, yang tinggal hanya beberapa hari lagi saja, mungkin lisan kita nggak pernah berdoa, ya Allah sampaikan aku dengan bulan Ramadan. Ya, ini satu hal. Hal yang kedua, kalau kita melihat para ulama terdahulu, para sahabat dan juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka bahagia menyambut bulan Ramadan, yaitu adalah ibadah di bulan Ramadan itu sendiri. Ya, dengan qiyamul lailnya, dengan baca Qur'annya, ya, dengan amalan-amalan yang Allah lipat gandakan, ya. Sehingga amalan-amalan yang mulia yang mereka jalani kesehariannya, ya, mereka hentikan untuk mereka fokus dengan membaca Al-Qur'an. Ya, jadi mengajar, menyampaikan hadis, membaca buku, membaca kitab adalah amalan yang sangat mulia. Akan tetapi amalan yang mulia ini mereka tinggalkan di bulan Ramadan untuk mengambil amalan yang lebih mulia di bulan Ramadan, yaitu qiraatul Quran. Jadi kebahagiaan mereka itu adalah kebahagiaan yang sifatnya larinya ke ibadah. Iya. Adapun kita terkadang bahagia nggak sih dengan datangnya bulan Ramadan? Iya, bahagia. Tapi terkadang kebahagiaan kita itu yang berbeda dengan kebahagiaannya mereka. Kalau kita berbicara Ramadan, apa sih serunya bulan Ramadan? Seru Ramadan bisa buka puasa bersama. Terus juga selesai taraweh bisa nongkrong, bisa yang biasanya mungkin hanya malam minggu saja nongkrongnya karena memang besok libur, mungkin di bulan Ramadan semuanya libur. Terus teman-teman untuk diajak ngopi juga semakin banyak. Jadi seru Ramadan, kita bisa sering ngumpul. Seru Ramadan kita sering reunian. Seru Ramadan kita bisa mudik pulang kampung. Seru Ramadan omset dagang kita semakin meningkat. Ya, tadinya nggak pernah jualan, bulan Ramadan jualan. Jadi penghasilannya itu semakin banyak. Jadi senangnya bulan Ramadan, saya nanti bulan Ramadan bisa beli motor baru, bisa ganti mobil atau misalnya. Jadi kesenangan kita terkadang hanya sebatas hal yang saya sebutkan tadi. Walaupun mungkin ibadahnya iya juga, tarawih iya, puasa iya. Tapi yang serunya lebih dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya, inilah mungkin yang berbeda antara kerinduan para sahabat dulu dengan kerinduan kita dengan bulan Ramadan. Ya, nah, apakah para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa yang saya sebutkan tadi adalah sesuatu yang mungkin ya kamu saja mungkin seperti itu. Oke, kita melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking rindunya beliau beribadah dengan bulan Ramadan, beliau sudah persiapannya di bulan Sya'ban. Di Rasulullah persiapannya di bulan Sya'ban. Dalam keadaan kita mengetahui di bulan Rajab, di bulan-bulan sebelumnya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Muharram dan sebelumnya, Nabi SAW kesehariannya adalah ibadah. Beliau tidak terlepas dari ibadah, tidak terlepas dari kebajikan, tidak terlepas dari kedermawanan dan seterusnya. Tetapi ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan, tidak pernah aku melihat Nabi SAW yang paling banyak berpuasa setelah bulan Ramadan lebih dari bulan Sya'ban. Iya. Jadi Nabi kita SAW sudah persiapan menyambut tamu Allah, di mana Allah akan melipat gandakan amalan seseorang, di mana Allah akan membelenggu syaitan, ya, di mana Allah menawarkan kepada kita ada satu malam di malam Lailatul Qadar yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang membantu kita untuk kita bersemangat untuk meraihnya. Syaitan sudah diikat, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Iya, dan bersama dengan itu Allah menyediakan satu malam yang dia beribadah di situ sama dengan 1000 bulan. Tetapi ya, kesemangatan kita untuk meraih ini semuanya itu terlihat. Kapan terlihatnya? Kita bukan terlihatnya di bulan Ramadan, kita terlihatnya di sekarang, di bulan Sya'ban. Apa sih sudah kita persiapkan untuk menyambut tamu tersebut? Karena kalau kita startnya di malam pertama bulan Ramadan, ya saya sering mengibaratkan seperti orang main bola. Dia terjun ke lapangan bola, dia lari dari gawang satu ke gawang yang satunya karena saking semangatnya. Tapi baru 5 menit dia main bola, 10 menit dia sudah ngos-ngosan. Akhirnya durasi main bola seharusnya 2 jam, dia cuma bisa main 5 menit, 10 menit. Nah, di bulan Ramadan pasti bulan yang menyibukkan untuk sebagian orang. Seperti yang saya sebutkan tadi, beraneka ragam reunian, acara alumni A, alumni B, acara keluarga, acara komplek, acara kantor, beraneka ragam. Acara-acara
yang terkadang itu pasti akan membuat seseorang itu sibuk, lalai hatinya. Belum lagi harus beli baju baru, belum lagi harus ganti perabot rumah, belum lagi harus perbaiki rumah, beraneka ragam. Ya untuk jahit baju saja mungkin butuh waktu 1 hari. Atau apalagi ibu-ibu jahit baju, beli ini, bajunya begini, kuenya begini. Kesibukan beraneka ragam. Nah ketika akan datang kesibukan tadi, nah sementara kita startnya di awal bulan Ramadan, maka jangan harap ya di bulan kelima, di tanggal hari kelima bulan Ramadan kita mungkin sudah meninggalkan suasana Ramadan. Akan muncul akan tertinggal suasana apa? Suasana buka puasa bersamanya. Akan tinggal suasana menu makanan. Ya ini menu makanan saya loh hari ini, buka puasanya udah share, taruh di status Facebook atau di WA. Ini loh iftar saya. Jadi nuansanya lebih kepada makan. Kan begitu kan? Tapi kalau seandainya seseorang sudah persiapan bulan Ramadannya di bulan Sya'ban, ya dia sudah start, sudah dengan baca Qur'annya, sudah mulai berpuasa, sudah mulai dengan kebajikan, amalan-amalan kebajikan. Sehingga kebiasaan itu sudah tertanam pada dirinya. Start dia masuk bulan Ramadan, maka kesemangatan dia itu akan semakin mencuat. Kesemangatan itu semakin tinggi. Iya, sehingga ketika Ramadan itu akan semakin hilang, ibaratnya seperti piramida terbalik, karena Allah memberikan pahala yang besar itu di akhir Ramadan. Sehingga orang yang tadinya dia sudah terbiasa, hatinya sudah merasakan indahnya ibadah, merasakan sejuknya dekat dengan Allah, nikmatnya baca Quran, sehingga reunian, kecil lah reunian ini bisa nanti ya, atau buka puasa bareng udah gampang lah itu nantilah. Tapi kalau hati kita nggak siap, wah ini kan silaturahmi kan ibadah. Kapan lagi kan begitu. Belum lagi ketemu sama teman-teman SMA yang mereka mudik pulang ke Aceh mungkin, atau siapapun, atau yang di mana seperti itu kan. Jadi memang harus persiapannya matang. Jadi orang yang mereka benar rindu kepada Ramadan dengan suasana nuansa ibadah, mereka sudah persiapan ibadah itu di awal bulan Sya'ban atau sebelumnya. Tapi kalau seandainya orang rindu nuansa Ramadan dengan acara makan-makannya, ya acara reuniannya, berarti dia sudah mulai searching tempat. Di mana ya tempat yang seru nih buka puasa, tempatnya begini, atau resep makanannya sudah ada nih. Pokoknya menu puasa pertama sampai puasa 30 itu sudah ada semuanya menu-menunya. Menu A, menu B, menu C, menu D. Betul, itu ibadah, menyenangkan istri, menyenangkan suami, menyenangkan keluarga, sebuah ibadah. Tetapi kita sebutkan tadi, para salaf, ibadah itu mereka tinggalkan di bulan Ramadan. Ya ibadah, maksudnya ibadah yang tidak ada ibadah itu boleh dilakukan, tapi ibadah yang memang bulan Ramadan dijadikan dengan bulan qiraatul Quran, bulan yang bentuknya qiyamul lail. Jadi dirasah ilmu mereka tinggalkan, majelis ilmu mereka tutup, mereka iqbal alal Quran. Ya ini loh sebenarnya orang-orang yang mereka dianggap sebagai orang yang rindu dengan suasana ibadah di bulan Al-Quran. Jadi betul kalau ditanya rindu manusia, siapa yang gak rindu dengan bulan Ramadan ya? Cuman terkadang kerinduannya itu yang berbeda-beda Ustaz. Nah kita berbicara soal aktivitas atau juga apa ya, kegiatan yang terkadang berbeda konsep ya Ustadz ya, antara mungkin Ustadz dengan anak mungkin bisa jadi, atau mungkin dengan teman-teman yang lain. Nah berbicara tentang kegiatan ini, kayak tadi Ustadz bilang bahwasanya untuk menyambut bulan puasa ini ada kalanya dari sekarang kita bisa langsung mempersiapkan Ustadz ya. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa segelintir orang nih Ustadz, ini mungkin anak buat konsepnya sendiri ya. Jadi anak pernah dengar tuh Ustadz, dan mungkin ada beberapa teman kita juga sering dengar, ayolah kita kumpul-kumpul dulu sebelum nanti puasa, nanti udah nggak bisa main ke laut lagi, udah nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi sebelum puasa. Nah anak sendiri kayaknya itu ada sesuatu yang salah Ustadz. Kayaknya kalau kalau kita lihat-lihat lagi, kalau kenapa harus diiming-imingkan dengan Ramadan? Artinya apa enggak setelah Ramadan masih bisa kumpul? Nah mungkin konsepnya seperti itu Ustadz, maksud arah ceritanya. Nah bagaimana nih Ustadz sikap kita menilai sebagai penuntut ilmu dalam fenomena ini? Baik, mungkin kita lebih mengkerucut kepada adat kebiasaan kita masyarakat Aceh ya. Ketika sudah menjelang bulan Ramadan, biasanya mereka ngumpul di laut, ya mereka makan-makan dan seterusnya. Nah, apakah hal itu dibolehkan ataukah tidak? Pertama, kita mengetahui bahwasanya asal fil muamalah ibahah, asal daripada adat itu adalah boleh.
selama tidak datang dalil yang mengharamkannya, selama tidak datang dalil yang membolehkannya. Taib, ini satu hal. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh teman saudara-saudara kita muslimin menjelang bulan Ramadan mereka ke laut, yaitu bentuknya bukan ibadah, tapi bentuknya mereka hanya sekedar ya istilahnya menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan, sehingga dengan kebahagiaan itu mereka ya wujudnya ya makan-makan bareng bersama keluarga, bersama teman dan lain sebagainya. Sehingga wallahu alam bisawab, secara timbangan syar'i yang saya ketahui maka tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah apa? Ketika dia berkeyakinan mesti hana daja ulaut segala puasa hana afdol puasanya. Nah, itu mungkin kalau mengarah ke sana itu mungkin ya butuh dalil. Apa dalilnya nggak pergi ke laut nggak afdol untuk berpuasa? Nah, orang yang tinggal nggak di laut terus dia nggak kemana, dia nggak ke laut berarti dia puasanya nggak afdol, kan nggak begitu. Tapi saya yakin mungkin kebanyakan masyarakat kita di Aceh ya mereka melakukan itu bukan untuk ibadah, bukan untuk lebih afdol, tapi sudah menjadi kebiasaan saja. Ya mungkin karena sebagian masyarakat ya mereka berkeyakinan, memang mungkin pendapat sebagian ulama kalau puasa kan nggak boleh berenang, nggak boleh berenam di laut. Ya ini kan ada pendapat sebagian. Jadi ya sudahlah, nanti bulan Ramadan kita nggak bisa ke laut, kita nggak bisa makan-makan bareng, nggak bisa duduk-duduk di laut dan lain sebagainya. Udahlah di awal Ramadan lah kita pergi ke laut dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya tujuannya seperti hanya sekedar ya bersenang-senang selama tidak ada madhur syar'i, situ nggak ada ikhtilat atau yang semisalnya, nggak ada musik dan seterusnya, tidak ada masalah. Tetapi jangan diyakini kalau dia nggak ke laut di menjelang bulan Ramadan nanti puasanya nggak afdol, seperti itu. Masya Allah ya. Kita masih terus bahas tentang tema kita pada sore ini tentang seberapa rindu kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kami ingin mendengar semua cerita antum untuk bisa berbagi bersama kami di 0852 77323266 untuk via telepon, atau juga ingin bertanya atau butuh konsultasi itu bisa langsung mengirimkan beberapa pertanyaan via WhatsApp di 0852 1414 2314. Kita balik lagi dengan Ustadz Haris dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang ingin kita tanyakan. Mungkin menyambung tema yang pekan lalu Ustadz tentang sholat. Bagaimana jika seseorang selama di bulan Ramadan dia tidak melakukan ibadah sholat, Ustadz? Nah, apakah puasanya itu batal atau bagaimana? Supaya yang mendengarkan mungkin hari ini bisa langsung mengetahui secara hukumnya. Pertama perlu kita ketahui bahwasannya puasa adalah imsaku an syai'in makhsus fi waqtin makhsus an syakhsin makhsus. Puasa adalah seseorang menahan sesuatu dari sesuatu yang khusus, dari orang yang khusus, dan dari waktu yang khusus. Orang yang khusus adalah orang yang berakal, dia balik, dia tidak sakit, dan juga dia bukan musafir, ya. Dan kemudian dari sesuatu yang khusus dia menahan dirinya dari makan, dari minum, dan hal yang membatalkan puasanya. Kemudian ya dari waktu yang khusus, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, ya, atau fajarnya shadiq sampai terbit tenggelamnya matahari dikumandangkan adzan maghrib. Ya, itu kurang lebih kesimpulan tentang puasa itu sendiri. Nah, sekarang sholat itu apakah bagian dari ibadah puasa itu sendiri ataukah tidak? Nah, kalau seandainya sholat itu bukan bagian dari puasa itu sendiri, ya sudah, berarti puasa adalah amalan tersendiri dihitung oleh Allah, sholat adalah amalan tersendiri yang dihitung oleh Allah. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, pendapat sebagian para ulama dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, farqun bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan di antara kita dengan mereka adalah sholat. Dan siapa yang mereka meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Ya, pendapat sebagian para ulama menjadikan hadis ini sebagaimana zahirnya. Orang yang mereka meninggalkan sholat, dia tidak sholat meninggalkan sholat dalam keadaan bermalas-malasan, dia bisa keluar dari Islam. Taib. Nah, sementara sholat itu merupakan tiang. Nah, ketika sholat itu merupakan tiangnya agama, ya, di mana akan diletakkan atap, di mana akan diletakkan tembok ketika tidak ada tiang? Sehingga ketika tiang itu tidak ada, akan runtuh amalan-amalannya. Tidak akan berfaedah amalan-amalannya karena nggak punya tiang. Ya, jadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, walaupun misalnya kita berpendapat alal qaul sebagian ulama yang lainnya bahwasanya orang meninggalkan sholat tidak kafir, tetapi perlu kita ingatkan kembali hadis yang datang dari Nabi SAW begitu zahir
Perbedaan di antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Ucapan Nabi SAW ini sangat jelas dan gamblang. Jadi jangan sampai seseorang dia berlelah-lelahan untuk menahan lapar dan haus dan dahaga, dan lapar dan haus, dan juga menahan syahwatnya, tetapi kemudian ibadahnya itu tidak dianggap oleh Allah karena dia tidak menjalankan salat. Ya, jadi ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Dan selanjutnya, antara ibadah salat dengan ibadah puasa, jelas ibadah salat itu lebih agung daripada ibadah puasa. Jadi bagaimana seseorang mereka berpuasa tetapi dia meninggalkan amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak pantas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, ya, dia berpuasa kemudian dia tidak menegakkan salat. Karena di antara makna puasa itu sendiri adalah menahan daripada syahwat. Nah, syahwat di antara syahwat kita adalah syahwat bermalas-malasan untuk tidak menegakkan salat. Nah, disitulah kita harus menjaga untuk terus salat, karena puasa itu adalah maknanya juga adalah salat. Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang seseorang ya menghidupkan malam shalla imanan wa ihtisaba, dia mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ya, nah, kalau seandainya hakikat dari puasa itu selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, ya juga adalah menegakkan malamnya. Terus menegakkan malam dengan apa? Dengan sholat malam, kan? Nah, itulah hakikat daripada puasa itu sendiri. Ya, jadi puasa itu alal pendapat atau yang mengatakan orang-orang yang memiliki ketinggian dari iman, mereka puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa itu juga menahan diri dari syahwat, menahan sendiri dari hawa dari hal yang bermalasan-malasan atau hawa syahwat untuk melihat memiliki keinginan yang terlalu panjang dari angan-angannya, sehingga saya tegaskan kembali, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk mereka meninggalkan salat, karena salat itu jauh lebih mulia dari puasa itu sendiri. Nah, ini kita bacakan beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk di WhatsApp. Bismillah Ustadz, belakangan kita melihat ada banyak tradisi di tengah masyarakat kita yang ziarah ke kuburan menjelang Ramadan. Apakah ini salah satu amalan yang baik atau justru keliru? Pertama kita ketahui dan terus kita ulang-ulang, menziarahi kubur adalah sebuah sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Zurul kubur fa inna ziyaratul kubur yudzakirkumul maut. Datangilah kalian kubur, dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi tidak ada insyaallah di antara kita yang melarang untuk seseorang mendatangi kubur, karena itu sunnah dari sunnah Nabi SAW. Itu satu hal. Hal yang kedua, ya, ketika lafaz hadis yang datang dari Nabi, ya, untuk kita mendatangi kubur, maka silakan seseorang mendatangi kubur kapan saja yang dia inginkan. Ya, kapan saja dia ingin datang kubur, dia misalnya ingin datang kubur di hari ini, atau dia ingin datang kubur besok karena memang punya waktu besok, atau mungkin dia merasakan sesuatu di hatinya sehingga dia pingin ada sesuatu yang bisa mengingatkan dia dengan akhirat, dia datangi kubur, ya silakan. Tetapi ketika dia berkeyakinan, ya, sebelum datang bulan Ramadan kita harus pergi ke kuburan. Sebelum datang Ramadan kita afdol datang ke kuburan. Ya, nah ketika itu adalah sebuah keharusan, ya, atau mengatakan lebih mulia dan lebih afdol, maka ini membutuhkan dalil itu sendiri. Ya, membutuhkan dalil itu sendiri. Nah, kalau seandainya ada dalil yang khusus datang dari Nabi SAW, maka silakan. Tetapi ketika tidak datang dalil yang khusus datang dari Nabi SAW, maka silakan Anda mendatangi kubur kapan saja. Kapan Anda punya waktu, kapan Anda punya hajat. Tetapi jangan kemudian dikhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah. Karena sesuatu yang datang pengkhususannya pasti akan datang dalil yang khusus. Kita diperintahkan untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi SAW. Ya, innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah dari Allah untuk kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga datang hadis, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. 3 kali Rasulullah mengatakan amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Rasulullah mengatakan, ada orang yang mereka menyebut namaku dan mereka tidak berselawat kepadaku. Ini hasungan dari Nabi SAW untuk kita memperbanyak berselawat kepada beliau. Dan jangan kita tidak membasahi lidah kita dengan selawat. Kapan kita berselawat? Perbanyak selawat yang penting. Kemudian datang dalil yang khusus.
Kapan dalil khusus? Berselawat kita lebih ditekankan lagi, lebih afdol lagi berselawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Kan seperti itu. Begitu juga kita dianjurkan baca Quran, banyak baca Quran dan seterusnya. Kemudian datang dalil khusus, membaca Quran di hari Jumat itu disunahkan baca surat Al-Kahfi. Ada pengkhususan dalil yang menyebutkan baca ini tapi ini lebih khusus pada ini. Baik. Nah sekarang tentang ziarah kubur, ya kita tidak mengatakan nggak ada dalilnya. Saya nggak mengatakan nggak ada dalilnya. Saya katakan ya kalau memang seandainya ada dalil yang mengkhususkan Nabi SAW menganjurkan kita untuk mendatangi ke kuburan ketika menjelang bulan Ramadan, nah mungkin saudara-saudara yang mengamalkannya bisa men-share ilmu kepada kita, saling membagi dengan kita, karena ilmu itu sangat luas. Ya, jangankan sekaliber kita ulama saja terkadang ada hadisnya tidak yang tersembunyi buat mereka. Cuman sebatas sampai hari ini yang kita punya ilmu sedikit, ya kita tidak mengetahui ada kekhususan untuk mendatangi kubur menjelang Ramadan. Tapi kalau seandainya memang ada, ya mungkin saudara-saudara kita yang mengetahuinya bisa menginformasikan kepada kita. Kalau memang seandainya itu sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya bersama-sama kita mengamalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustadz tadi kita sempat dengar ya bahwasanya ya namanya di bulan puasa itu banyak yang kita lakukan dari segi amalan, baik itu sholat dan lain semacamnya. Dan selain itu kita juga selain menahan lapar dan haus, hal-hal lainnya yang juga harus kita jaga atau kita tahan seperti hawa nafsu Ustadz bilang tadi ya, amarah, kemudian tidak boleh mengerjakan hal yang membuat puasa kita itu batal, Ustadz. Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaannya, Ustadz. Nah, bagaimana secara hukum dalam Islam ketika kita mengupil saat puasa, Ustadz, atau sedang membersihkan kotoran telinga? Nah, karena Ana dulu pernah dengar, Ustadz, segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam anggota tubuh itu katanya dapat membatalkan puasa. Nah, apakah ini benar secara hukum dalam Islam, Ustadz? Baik, di sana ada sebuah hal yang disebutkan al-ibra mimman dakhal laysa bimakharaj. Ibrah itu adalah sesuatu yang dimasukkan dan bukan sesuatu yang dikeluarkan. Baik. Nah, pertama ketika kita ngupil, kita ambil tek hidung ya. Itu kan itu pertama bukan makanan. Ya, kemudian itu juga kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Kecuali ya kita hirup. Kemudian kita telankan enggak. Ya seperti ibaratnya kita buang air liur, kita buang ludah, sesuatu yang ada di mulut kita buang. Ya, air liur saja pendapat sebagian para ulama, ketika dia telan, ketika air liurnya masih di tenggorokan itu tidak membatalkan puasanya. Iya, apalagi sifatnya bukan kalau air liur kan itu kan menyerupai minuman ya. Tapi kalau teh hidung kira-kira menyerupai apa? Kan nggak ada yang menyerupai cake ya. Jadi itu pun dia nggak telan, itu pun dia keluar congkel telinga, maka bukan ini sepengetahuan yang kita ketahui tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan secara khusus ataukah secara kaidah umum ngupil atau membersihkan kotoran di telinga itu bisa membatalkan wudunya, membatalkan puasanya. Nah, kita lanjutkan lagi, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk dari pesan WhatsApp. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz dan kru yang bertugas. Izin bertanya, Ustadz, dari Tria di Hong Kong. Wah, ini salah satu ini kita juga, Ustaz, ikhwan kita juga. Kebiasaan umat di zaman sekarang lebih cenderung ketika Ramadan tiba lebih fokus dengan buka puasa bersama, dan dalam acara seperti ini tidak bisa dipungkiri ada sesuatu yang mengganggu jiwa kita yang sedang khusyuk di dalam menjalankan ibadah puasa. Contohnya adalah ketika kita sudah mengagendakan buka puasa bersama, maka seharian itu kadang kala hanya membayangkan hidangan dan menu buka puasa. Bagaimana hukumnya tentang kasus seperti ini, Ustadz? Mohon nasihat sebaik-baiknya dan mohon nasihat sebaik-baiknya mengadakan acara buka puasa bersama atau tidak. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Baik, wafikum barak. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, buka puasa bersama secara hukum asal itulah sesuatu yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan secara hukum asal. Ini pertama. Karena kita tidak mendapatkan dalil yang khusus yang datang dari Nabi nggak boleh buka puasa bersama di bulan Ramadan, kecuali mungkin kondisi-kondisi pandemi, ya mungkin pemerintah melarang untuk berkumpul-kumpul atau lain sebagainya, itu lain masalah.
Tapi kita sekarang berbicara dalam kondisi normal. Ya, buka puasa bersama itu hukum asalnya adalah boleh saja. Nah, ketika hukum asalnya boleh ini dia berada di persimpangan jalan. Ini dia kira-kira dibelok ke kiri atau dibelok ke kanan. Ya, dengan dia acara buka puasa bersama, dia bisa bersedekah. Dia bisa membantu orang untuk berbuka puasa. Karena siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, sama dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, nah tujuannya adalah itu. Iya, tujuannya adalah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Maka buka puasa bersama tadi yang dia buat untuk menyambung tali silaturahmi, untuk bersedekah atau yang semisalnya, maka itu menjadi ibadah insya Allah. Baik. Dan selanjutnya, tetapi kalau seandainya acara buka puasa bersama dengan dia hadir, sehingga dia khawatir nanti akan membuat dia lalai atau lain semisalnya, tetapi ada cara yang mana acara pahala buka puasa bersamanya dia dapat, tetapi dia tetap dengan fokus hatinya tidak bimbang. Maksudnya dia tetap fokus baca Quran, fokus selesai maghrib, dia makan sedikit, dia sudah duduk di masjid, kemudian dia menunggu salat isya, kemudian baca Quran, dia berpikir. Dia takut kalau seandainya buka puasa bersama, acara yang sudah dia berjalan dari Sya'ban tadi terganggu. Ya sudah, dia bisa membuat dengan cara yang lain. Bisa dia akan memberikan uang, sejumlah uang, ya sudah diberikan ke pesantren atau ke masjid yang di sana dibuat acara buka bersama di masjid. Ini saya niatkan untuk buka puasa bersama. Jadi kan pahalanya dapat dan dia tidak khawatir mengganggu rutinitas yang mungkin dia sudah tenang dengan baca Quran tadi. Takut kalau sekali, dua kali, tiga kali libur, sehingga harus mulai dari nol lagi startnya, nanti kesemangatannya berkurang. Ya, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalau seandainya dia belok kiri, dalam arti kita belok kiri, dia buka acara buka puasa bersama, reunian teman SMA, laki-laki, perempuan, teman kuliahan, laki-laki, perempuan, ya bergabung di situ, ya bertemu kembali di situ, atau mungkin mau maaf ada cinta yang lama kembali bersemi, yang tadinya nggak pernah komunikasi, yang tadinya nggak pernah berpikir lagi tentang si dia, tiba-tiba ya dia melihat si fulanah itu di acara buka puasa bersama, yang kemudian dia teringat kembali masa-masa lalu dia. Iya, nah perlu kita ketahui, syaitan itu terkadang dia menggoda kita melalui mata kita. Iya, jadi ibaratnya ya setelah kita menikah, itu mungkin semua perempuan di luar itu cantik, semua istri kita saja yang nggak cantik. Itulah kadang syaitan itu menggoda seperti itu. Dia goda seperti itu terkadang oleh syaitan, apalagi sesuatu yang memang ada masa lalu si fulan dengan si fulanah itu. Nah, kalau seandainya dikhawatirkan dia akan terjatuh dengan hal yang seperti ini, akan merusak keluarganya, merusak keluarga teman dia itu, dan juga merusak daripada apa yang telah dia bangun, ya sudah. Ya, apa saja yang akan bisa mencelakakan seseorang dari perkara yang mubah, ya udah dia stop. Dia tidak ikut terlibat. Kalau dianggap wah kamu tidak menyambung tali silaturahmi atau lain sebagainya, ya sudah, ucapan keinginan manusia itu nggak pernah akan ada habisnya. Ya, keinginan manusia tidak akan ada habisnya. Ketika kita menyadari disitulah titik lemahnya kita akan terjerumus ke dalam dosa, ya sudah kita menghindar. Ya, karena orang yang cerdas bukan orang yang tahu halal dan haram, tapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu itu adalah haram, kemudian dia menjauhi perkara yang haram tersebut. Nah, Allah a'lam bishawab. Kita masih bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, dan insya Allah yang kita bacakan ini sesuai dengan tema yang masih sedang kita bahas, yaitu Ramadan dekat di hati. Nah, ini ada satu pertanyaan juga, Ustadz. Bismillah, apakah amalan di bulan Ramadan katanya 1000 kali lipat dibandingkan dengan bulan lainnya, atau malah sebaliknya, Ustadz? Jika kita berbuat dosa di bulan Ramadan, apakah dosanya juga berlipat-lipat juga? Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam hadis memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan seseorang. Disebutkan dalam hadis-hadis dari Nabi SAW dan terkhusus di malam Lailatul Qadar. Seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar sama seperti dia beribadah 1000 bulan di bulan yang lainnya. Berarti ketika dia beribadah di malam bulan Ramadan di bulan Lailatul Qadar, itu dia seperti beribadah 80 tahun di bulan lainnya. Kan subhanallah ya. Masya Allah. Ini keutamaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tetapi adapun dosa, Allah a'lam bishawab, saya tidak tahu. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk via WhatsApp, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz.
Ana ingin bertanya, di tempat Ana awal Ramadannya itu berbeda dengan ketetapan dari pemerintah. Bagaimana hukumnya atas puasa yang mereka lakukan? Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru." Apabila engkau melihat adanya hilal maka hendaknya engkau berpuasa, dan ketika engkau fa idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Apabila engkau melihat hilal engkau berpuasa, kalau kalian melihat engkau berlebaran. Taib, ini hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya kapan seseorang itu melihat hilal maka dia berpuasa. Allah mengatakan, "Faman syahida minkumul syahra falyasum." Barang siapa yang seseorang telah menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Taib. Berarti usul nas itu sudah datang. Ilah kita berpuasa yaitu ketika telah terlihat hilal. Ya, atau telah sempurna Sya'ban menjadi 30 hari kalau hilal tidak terlihat pada tanggal 29. Kan seperti itu. Nah, ketika ada seseorang yang dia thiqah telah melihat hilal, ya, kemudian bagaimana sikap? Apakah dia berpuasa? Ya, ataukah dia menunggu pengumuman yang diumumkan oleh pemerintah? Nah, ini mahal perkara yang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Sebagian ulama mengatakan nas ayat faman syahida minkumul syahra falyasum, hadis Rasulullah idza ra'aitumu fasumu. Apabila engkau melihat datangnya bulan Ramadan hendaknya engkau berpuasa. Dia telah melihat hilal dengan pasti, dengan jelas sekali. Ya. Nah, kemudian silahkan dia untuk berpuasa keesokan harinya. Demikian pendapat sebagian para ulama. Namun sebagian para ulama yang lain untuk menyeragamkan muslimin agar mereka berpuasa dengan puasa yang sama, maka mereka mengikuti anjuran dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena Rasulullah mengatakan saumu bisaumin nas. Hendaknya mereka berpuasa dengan puasanya manusia, dan puasanya manusia disebutkan yaitu ketika puasa itu di bawah seorang pemimpin yang memimpin negara tersebut. Ya, itulah yang dimaksud dengan saumun nas, berpuasa dengan puasanya manusia. Nah, inilah perkara yang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Kalau ada seandainya saudara-saudara kita ya mereka yakin memang hilal sudah terlihat, tetapi pemerintah belum mengumumkan puasa misalkan, tidak ada masalah untuk dia berpuasa. Tetapi dari sisi untuk menyatukan muslimin dengan ibadah yang sama, ya di atas dengan keseragaman kemayoritasan muslimin, maka itu lebih baik untuk dia berpuasa bersama pemerintah. Tapi kalaupun seandainya dia tidak puasa bersama pemerintah, ya nggak boleh dikatakan oh ini khawarit ini, wah ini gila benar, ini terlalu berlebihan menurut saya. Karena ini perkara yang memang ya Allah sendiri yang mengatakan faman syahida minkum al-syahra falyasum, dan hadis yang telah kita sebutkan dari Nabi SAW tadi. Ustadz, ini mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita di sore kali ini, Ustadz, ada nggak kiat-kiat puasa supaya ibadah kita ini nggak menjadi sia-sia, atau ada amalan terbaik yang harus kita kerjakan, Ustadz, di bulan Ramadan dan sebelum datangnya Ramadan? Sebenarnya sebagiannya tadi sudah kita menyinggung di kajian kita di awal, para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM. Ketika kita ingin stabil atau fokus atau istiqomah di bulan Ramadan ini, ya maka kita sudah ada pemanasan. Pemanasan ya minimalnya tuh di bulan Sya'ban. Ya bukan minimalnya di awal bulan Ramadan. Itu kita khawatirkan kita tidak bisa fokus dengan bulan Ramadan. Ya belum lagi nanti mudik, ya mudik mau cari tiket. Itu cari tiket kadang-kadang ya jam 3 subuh buka aplikasi Traveloka, biasa subuh-subuh tiketnya murah gitu ya. Jadi pasti mau nggak mau itu akan merusak konsentrasi daripada ibadah kita, mau beli baju baru dan semisalnya. Apalagi para pedagang kan seperti itu. Ya ini tawaran kurma, tawaran baju. Jadi pasti kesibukan itu semakin padat menjelang Ramadan dan juga menjelang Lebaran. Jadi ketika persiapannya dia tidak persiapkan di bulan Sya'ban, ya sudah puasanya akan lewat cuman sekedar tahan lapar, tahan haus. Ya mungkin biasanya dia bisa sholat di awal waktu, cuman di bulan Ramadan terlalu banyak kerjaan ya, banyak tawaran kerjaan, banyak permintaan baju atau lain sebagainya. Ya otomatis ketika kita tidak punya pondasi yang kuat, maka kita akan melewati Ramadan hanya selesai bulan Ramadan, alhamdulillah saya sudah bisa ganti mobil baru, udah selesai.
Adapun ibadahnya ya Allah lah, tahun depan mudah-mudahan bisa ibadah lagi. Jadi ini hal yang perlu untuk sangat diketahui, persiapan. Baik. Kemudian apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan yang paling afdol? Ya, puasa yang paling afdol dilakukan amalan yang paling afdol dilakukan bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan qiraatul Quran. Ya, para Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti satu hari beliau 2 kali khatam Quran. Taib. Ya, begitu juga para ulama-ulama kita yang lainnya. Ya, nah, kalau kita mau jujur para hadirin dan hadirat, ya, orang yang tidak persiapan bulan Ramadan itu dia akan baca Quran di puasa 10, puasa 11, puasa 15 selesai hilang. Tapi kalau dia sudah start, insya Allah dia akan khatam Al-Quran. Minimal sekali dia khatam. Ya, udahlah, terlalu muluk-muluk nih cerita seperti Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran. Berarti sehari 2 kali. Terlalu muluk-muluk ya. Sekali saja terkadang kita sulit untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia banyak minta pertolongan kepada Allah. Dia banyak berdoa kepada Allah agar bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, dia jauhi hal-hal yang terkadang walaupun tidak haram, ya hal yang sifatnya itu akan mengganggu rutinitas daripada ibadahnya, mengganggu rutinitas baca Qur'annya, mengganggu rutinitas qiyamul lailnya, mungkin dia stop. Walaupun itu perkara yang mubah. Walaupun mungkin perkara itu baik, tetapi ada kebaikan yang lebih baik daripada itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, para ulama, mereka menghentikan kajian untuk iqbal kepada Al-Quran. Taib. Dan selanjutnya, ya mau tidak mau, memang seseorang di bulan di Lebaran nanti adalah hari-hari yang berbahagia, hari yang senang dengan baju baru ketika dia punya kemampuan. Maka orang tua mungkin sudah persiapkan baju baru dari sekarang. Aduh Ustadz, nanti modelnya out. Masa out sih, out cuma 1 bulan masa out modelnya. Boleh lah, gak masalah lah out, yang penting dapat Lailatul Qadar. Buat apa baju gak out, baju model baru gak dapat Lailatul Qadar, buat apa? Iya, atau Ustadz kalau beli baju sekarang nanti gak ada diskonnya, nanti mendekat Ramadan diskon besar-besaran. Berapa sih baju diskon dikasih? 50.000, 100.000, 200.000, atau lebih di bawahnya lagi 30.000. Anda nggak dapat diskon, nggak dapat, rugi uang Anda 100.000, tapi Anda dapat malam Lailatul Qadar. Buat apa Anda dapat diskon baju 300.000, malam 27 Ramadan cari barang diskon di mall? Coba bayangin. Malam 27 Ramadan mentipe deh belanja pasai. Ini kita nggak mengatakan haram. Lagi-lagi saya mengulangi, ini nggak haram. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita tawaran yang begitu besar. Iya, semalam kita beribadah seperti beribadah selama 80 tahun. Ini menunjukkan Allah ingin kita masuk surga. Allah ingin kita selamat dari neraka. Allah ingin timbangan amalan kita besar kelak di sisinya. Itu yang Allah inginkan. Iya, hanya cuma 100-200 ribu kita siap mengorbankan malam Lailatul Qadar. Ya, oleh karena itu persiapkan dari sekarang. Ini apa? Oh, ini rumah terlalu kotor, udah cat. Untuk tolong bah kuto bacut bahkan man kuto bacut kalau kita bisa dapat Lailatul Qadar. Kan itu ya. Jadi seseorang itu jangan timbangannya hanya sebatas dunia. Atau kan bulan Ramadan masih ada tahun depan. Akhi, wahai ukhti, wahai saudara-saudaraku. Berapa banyak orang yang kita masih berRamadan bareng sama dia tahun yang lalu. Tapi hari ini dia sudah nggak ada. Iya, dan bisa saja itu berlaku kepada, bukan saja itu akan berlaku kepada kita. Iya, kita berpuasa tahun lalu, puasa tahun ini kita belum tentu dapat. Atau bisa saja kita puasa tahun ini, tahun lalu, tahun akan datang kita belum tentu dapat puasa. Oleh karena itu, ada seorang ulama salaf yang bernama Mu'tamir. Dia mengatakan kepada sahabatnya, tolong kau berdiri menjadi imam di salat zuhur. Kemudian dia berkata, kalau seandainya saya jadi imam di salat zuhur, maka saya tidak mengimami salat di asar nanti. Jadi kalau saya salat di zuhur, saya nggak mengimami salat di asar. Kata beliau, Allahu Akbar. Atau subhanallah atau yang semisal dengannya. Engkau terlalu panjang angan-anganmu. Ya, waktu zuhur dengan waktu asar itu kan dekat sekali. Hitungan cuma 2 jam. Tetapi menurut pandangan beliau, angan-angan kau terlalu panjang. Intinya beliau ingin mengatakan, apakah ada jaminan kalau engkau bisa hidup di waktu asar padahal cuma 2 jam? Begitu pandangan para ulama salaf, di mana mereka menyadari waktu yang paling penting buat mereka adalah detik ini.
1 menit akan datang, 1 jam akan datang. Itu kalau orang nantilah 1 jam lagi ya saya mau buat ini ya. Itu orang yang panjang angan-angan pandangan mereka. Subhanallah. Ya ini kita masih tahun depan loh. Ya bukan 2 jam, tahun depan. Ya seakan-akan umur itu bisa kita kontrol. Umur itu bisa kita atur. Ini tidak lain para hadirin dan hadirat. Karena memang ya lalainya hati kita. Ya atau memang keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu yang indah di sisi Allah itu tidak sebesar dengan keinginan kita untuk mendapatkan bangkai dunia ini. Tidak lain ini karena sakitnya hati kita. Seperti yang sering saya sampaikan, fisik yang sakit, selezat apapun makanan dihidangkan, dia tidak akan merasakan lezatnya makanan tadi. Begitu juga hati yang sakit, Allah menawarkan dengan tawaran yang begitu besar. Tetapi bersama dengan itu, dia tidak pernah merasakan lezat apa yang Allah tawarkan untuk dirinya. Ini menunjukkan hati kita sedang sakit. Ya, dan ketika kita menyadari atau mengetahui ini tanda-tanda dan sifat-sifat hati sakit, segeralah berobat. Jangan sampai hati kita yang sakit hari ini kemudian suatu saat akan mati. Ketika kita mati akan sulit untuk kita ya kembali bangkit. Ya, karena orang mati sudah, hati yang mati sudah nggak bisa bangkit lagi. Kecuali siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan informasi dan juga nasihat sekaligus pencerahan dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Haris Abu Naufal Hafidhullah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan sekeluarga dalam kebaikan. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya. Dan sudah 60 menit kita sudah menemani antum semua dalam acara live podcast di Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Terima kasih untuk semua partisipasi antum yang sudah mendengarkan kami dari awal hingga akhir di 91,4 FM Radio As-Sunnah Kota Takengon dan 106,1 FM Radio Al-Kans Kota Langsa untuk edisi 8 Sya'ban 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jazakumullahu khairan kasiron. Saya Iqbal beserta kru yang bertugas sore ini pamit undur sembari kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.